Yeah. Apa yang membuat berbeda privilege untuk karyawan dengan koperasi maksud saya ya? Yeah. Antara begini, karyawan menggunakan koperasi dengan orang luar ketika ingin bekerja sama dengan Semen Gresik itu ada tidak beda? Saya kira sama ya. Jadi benefit yang diperoleh baik itu karyawan selaku anggota maupun pelanggan selaku stakeholder dari Koperasi Warga Semen Gresik ya. Ya, yang jelas kalau kita ngomong pelanggan dulu ya. Jadi saya tambahkan dari Pak Fatah Yasin ya. Dari 72 kantor dan kantor cabang yang tersebar mulai dari Pulau Jawa seluruhnya, Bali, Lombok dan Palembang serta Lampung ya. Itu ada lebih kurang 6.000 pelanggan yang kita kelola ya. Mereka cukup puas dengan apa yang sudah diberikan oleh Koperasi Warga Semen Gresik dalam hal satu ya, distribusi bahan bangunan yang dipesan oleh mereka. Yang kedua, pasokan stok yang dipesan oleh mereka. Yang ketiga, karena performance keuangan kita cukup kuat, mereka tidak khawatir bahwa saya butuh semen, saya butuh asbes, saya butuh board, saya butuh triplex, saya butuh besi, itu tidak tersampaikan sesuai harapan mereka ya, karena kita sudah melakukan kemitraan dengan beberapa bank pemerintah yang itu mensupport kita sedemikian bagus ya, sehingga jaminan pasokan kepada pelanggan itu cukup bagus. Dan mereka juga cukup senang dan puas. Infrastruktur yang kita miliki itu cukup memadai. Jadi kemarin Pak Menteri didampingi oleh Pak Fatah Yasin ya, tanggal 26 November kemarin beliau meresmikan 6 kantor dan gudang unit perdagangan bahan bangunan yang terletak di Depok ya, peresmiannya di Depok memang. Terus ada di Tegal, ada di Semarang, ada di Pasuruan, ada di Sidoarjo, ada di Gresik ya. Dan itu semua itu kita juga seragamkan juga. Jadi misalnya pelanggan itu melihat, wah ini kantor dan gudang KWSG, pasti saya bisa pesan di sini. Itu. Nah, selain gudang yang kita penuhi, kita juga memenuhi infrastruktur truk kecil dan besar. Truk yang kita miliki sendiri sekarang itu lebih kurang 450 armada truk kecil dan tronton. Sedangkan yang bergabung di luar milik kita sendiri ada 700. Sehingga yang kita kelola itu total adalah 1.150 armada dengan dilengkapi kelengkapan infrastruktur IT. Jadi di truk kita itu dilengkapi adanya namanya GPS tracking beserta infrastruktur IT yang kita namakan Autoconsista. Jadi automatic tracking untuk monitoring. Jadi itu langsung begitu truk itu letaknya di mana, dia langsung lakukan assessment dia langsung memperoleh omset itu terintegrasi secara online di laporan finansial itu. Beserta operasionalnya bisa dikontrol secara real time. Itu dari sisi operasional ya. Terus dari pelanggan kemarin juga Pak Menteri didampingi oleh Pak Fatah Yasin beserta ketua pengurus kami, ada produk unggulan IT yang itu kita resmikan, kita launching namanya Simple. Sistem informasi pelanggan. Jadi pelanggan itu tidak perlu by phone kepada petugas sales kami untuk melihat berapa sih total hutang saya, ya. Terus berapa transaksi yang akan jatuh tempo 3, terus berapa 3 pembayaran yang terakhir yang saya lakukan itu semua bisa dilakukan lewat HP. Dan kalau durasi, kalau siang kira-kira lebih kurang 15 detik karena trafficnya, kalau malam itu cukup 5 detik. Sebentar, nanti ceritakan lebih banyak lagi Pak. Karena ini sangat menarik, termasuk juga peran serta Debindo. Ini yang paling penting karena kita tahu Debindo itu bergerak di exhibition, betul ya Pak ya? Baik, jangan kemana-mana, pembicaraan semakin seru, kami akan kembali setelah beberapa pesan berikut. Ya, kembali lagi, saya yakin Anda di rumah juga masih sama penasarannya dengan saya, tapi monggo lah ya. Beliau ini, Pak Satrio ini menjelaskan sedikit saja
tadi tentang itu loh Pak, GPS, kemudian simple dan lain-lain. Itu sebenarnya ide berjalan atau memang sudah ada core bisnisnya di? Jadi sesuai salah satu misi kami ya, jadi memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelayan dan anggota. Terus yang kedua adalah membangun sistem aplikasi teknologi informasi tepat guna. Ya. Nah, ini kita gabungkan ya. Jadi kita tahu bahwa kebutuhan IT yang cukup tinggi beserta kecepatan informasi yang harus cepat ya, itu yang ini yang kita berusaha untuk berikan kepada pelanggan dan anggota. Jadi bukan hanya di pelanggan saja, di anggota pun kita juga ada produk untuk bisa melihat itu, namanya pusaka. Itu bisa lewat HP juga. Apa Pak menggunakan SMS Center? Oh, SMS. SMS Center. Oh, jadi kalau anggota itu mau melihat berapa sih saldo simpanan sukarela dia, terus berapa sih total SHU yang diperoleh oleh dia, berapa sih saldo hutang yang dia miliki, beserta promo-promo yang dilakukan oleh KWSG, itu bisa dilihat di Pusaka namanya, Pusat Aktivitas Anggota. Dan ada lagi yang ini untuk anggota juga, yang kemarin juga diresmikan oleh Pak Menteri dengan Pak Fathah Yassin, ini ada Si Pintar. Jadi karena KWSG ini membagikan jasa anggota kepada anggotanya itu 1 tahun sampai 6 kali. Jadi target kita 1 tahun sampai 12 kali, sehingga ibu-ibu itu tidak perlu belanja ke swalayan kami yang namanya Vimat menggunakan uang tunai, cukup dengan SHU yang diperoleh dari Koperasi Warga Semen Gresik. Nah, ini langsung saya tertarik jadi anggota kalau ini langsung bisa masuk di kartu ini. Jadi ibu cukup belanja di swalayan kami, belanja ini langsung digesek. Itu yang pertama. Terus yang kedua, biasanya ada juga anggota yang punya usaha di rumah. Dia istilahnya kalau kulaan ya. Sehingga kalau membawa beras, gula banyak tidak mungkin. Nah, kita ada layanan hantar, Vimat Mobile ya. Nah, begitu dia pesan, tolong kirimkan beras berapa ton, gula berapa kilo dan sebagainya, kopi dan sebagainya, dihantar, dia bisa langsung membayar menggunakan kartu Si Pintar di Vimat Mobile itu langsung. Nah, itu yang kedua. Ketiga, pada saat si anggota itu belanja, katakanlah total jasa anggota di sini tertera hanya 1 juta ya, dia belanja kebablasan ya, 1,5 juta. Nggak usah ke ATM untuk mencari uang tunai, dia minta langsung coba koneksikan dengan simpanan sukarela menggunakan kartu Si Pintar ini. Jadi langsung digesek, ini koneksi dengan tabungan sukarela si anggota untuk memenuhi kekurangan yang 500.000 tadi. Inilah keunggulan daripada Si Pintar ini. Nah, kemarin tanggal 26 November di-launching oleh Pak Menteri beserta dengan Bapak kita, Pak Fathah ini ya. Nah, ini insya Allah akan diberlakukan per 1 Januari. Oh, belum Pak. Yang lama ini yang lama. Ya. Tapi sama fasilitasnya? Fasilitasnya sama. Oh, ya. Model bagus itu Pak? Ini ya? Oh iya, ada motif-motif juga. Iya, betul. Iya, luar biasa. Iya. Pantesan ya Pak ya, akhirnya terpilih menjadi koperasi terbaik. Iya. Ini itu dan sampai mewakili Jawa Timur segala ya Pak ya? Iya, jadi 66 tahun Koperasi Indonesia berdiri. Iya. Ini sejarahnya baru dari Jawa Timur muncul yang namanya Koperasi Warga Semen Gresik. Padahal dalam 100 koperasi besar di Indonesia, Semen Gresik ini bukan yang nomor 1 di Indonesia, tetapi International Cooperative Alliance itu punya sebuah katakanlah kategori untuk melihat segala sesuatunya yang terkait dengan pengelolaan secara baik tadi. Ya, inovasinya luar biasa. Luar biasa. Baik. Bicara tentang inovasi, kita langsung tanya kepada Pak Dadan. Inovasi untuk besok ini, karena Bapak dari Debindo dan Debindo adalah yang akan menyelenggarakan. Iya. Ya, bukan jadi
ya partner ya untuk penyelenggaraan acara besok ini. Apa Pak? Apakah ada sesuatu yang perlu dibocorkan? Kalau Pak Fatah Yasin kan katanya ada yang tidak boleh dibocorkan ya kepada Pak Satrio. Nah sekarang monggo Pak. Boleh lah nanti. Terima kasih Mbak Ninda. Jadi alhamdulillah kami dipercaya oleh Dinas Koperasi UMKM untuk pelaksanaan secara teknis pelaksanaan Expo Koperasi yang akan dibuka besok hingga tanggal 8 Desember menempati kurang lebih 4.042 meter persegi di Exhibition Hall Grand City Convex Surabaya. Ya mungkin masyarakat Surabaya udah tahu ya Grand City Convex ini connecting dengan mall. Ini kelebihannya di situ tuh. Udah ada kelebihan nih. Kemudian. Ini mungkin bisa dibocorkan nih Pak? Iya. Sementara itu kami undang pemirsa apabila ada yang ingin tahu lebih banyak lagi tentang Expo yang akan diadakan besok di 8294111 dan 8292111. Silakan bertanya langsung kepada beliau-beliau ini yang tahu rahasianya atau bocoran-bocorannya. Monggo Pak dibocorkan lagi. Yang sangat mengejutkan adalah persiapan kita. Memang cukup lama dan saya juga memprediksi ini agak sedikit kurang bagus dikarenakan jadwalnya Desember. Iya. Ternyata di luar perkiraan kita hamin seminggu udah ludes stand tuh. Kita menyediakan 190 booth, alhamdulillah penuh 100%. Berkat dukungan semua bisa terselenggara. Produk kah? Produknya adalah koperasi yang memang yang dominan adalah UMKM ya. Iya. Dan diikuti ada 9 provinsi juga ada yang ikut. Iya, baik. Sudah ada yang telepon, minta bocoran juga seperti itu. Halo, selamat sore. Selamat sore, Mbak Rima. Selamat sore, Bapak. Dengan Bapak siapa? Ibu. Oh, Ibu. Aduh, mohon Bu maaf, Rini. Ibu. Bu Rini. Monggo Bu Rini, silakan. Terima kasih. Iya. Izinkan saya mengucapkan selamat untuk Pak Fatah selaku Kepala Dinas, juga Ketua KWSG yang telah berhasil menduduki salah satu peringkat koperasi besar di dunia. Tentunya kesempatan ini membahagiakan kita semua, Ya. bangsa Indonesia dan seluruh insan koperasi. Namun adakah, kalau boleh kami mengetahui, program KWSG ke depan bermitra atau bekerjasama dengan primer koperasi yang lain di Jawa Timur tentunya. Ya. Kemudian untuk Expo ke depan, kesempatan untuk koperasi UKM mengikuti, mungkin di tahun ini masih ada Pak selain yang di Grand City ini. Terima kasih. Ya, Ibu, Bu Rini. Iya. Mohon maaf, Ibu anggota koperasi kah? Kebetulan saya salah satu pengurus di koperasi di Lamongan. Oh, di Salah satu Lamongan. koperasi, ya. Koperasi Ibu. wanita pasti ini. Koperasi wanita ya, Bu ya? Iya. Baik. Terima kasih banyak Bu Rini. Ya, ditunggu jawabannya Bu ya. Ya, monggo. Silakan Pak. Baik Bu Rini, ya terima kasih. Mudah-mudahan Ibu Rini bisa singgah ya ke kantor kami ya. Saya kira untuk lebih lanjutnya lebih enak kalau Ibu silaturahim ke kami ya. Ya, dan memang untuk geliat untuk tata kelola di koperasi di Jawa Timur maupun nasional, Koperasi Warga Semen Gresik memang sudah berkali-kali untuk memberikan transformasi bagaimana mengelola koperasi itu yang cukup profesional ya. Jadi ada beberapa event baik itu skala nasional ataupun dalam skala ini gerakan koperasi yang dibina oleh salah satu lembaga perbankan nasional terbesar di Indonesia ya. Itu pernah kita memberikan sebagai salah satu narasumber di Hotel Shangri-La Jakarta dan itu diikuti oleh lebih dari 100 koperasi ya, yang merupakan salah satu binaan dari lembaga perbankan nasional tersebut ya. Dan untuk kemitraan dengan koperasi primer ya, yang dilakukan oleh Koperasi Warga Semen Gresik dengan itu ya, mungkin saya juga mohon arahan juga dari Pak Fatah Yasin ini selaku Bapak kami di Koperasi Jawa Timur ini. Iya. Itu mungkin ya. Dimungkinkan ya Pak ya? Iya. Dimungkinkan. Iya. Jadi